Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pada hari Jumat 10 April 2020 telah gugur saudara rekan sejawat kita dalam menjalankan tugas. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap rekan sejawat yang telah gugur. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan serta ketabahan. Selamat jalan saudaraku, semoga pengabdianmu di dunia menjadi amal jariahmu dan ditempatkan di syurga Allah. Amin. Berbicara tentang keadaan sosial dan kesehatan sekarang, kita bisa melihat bahwa dalam melawan virus COVID-19 ini bukanlah hal yang mudah. Akibat dari virus ini, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing dan tidak melakukan kontak fisik. Akan tetapi, apakah itu berlaku bagi para perawat yang rela bekerja di atas jam kerja normal? Tentu tidak. Mereka rela bekerja tanpa melihat waktu, rela tidak pulang ke rumah hanya untuk sekedar melihat keluarga mereka, rela berjam-jam kepanasan karena alat pelindung diri yang mereka gunakan. Bahkan mereka siap akan risiko terbesar yang akan mereka terima, yaitu ikut terinfeksi COVID-19 ini. Sebagai sesama rekan sejawat, saya sangat menyayangkan tindakan dari kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut yang menolak untuk dilakukan pemakaman jenazah dari seorang perawat yang terkena virus COVID-19 ataupun corona di saat menjalankan tugas sebagai seorang tenaga medis yang harus berdiri sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus virus ini di Indonesia. Itu benar-benar membuat hati teriris ya. Dia tahu kalau itu mengancam keselamatannya. Saya pribadi kecewa dan prihatin dengan kejadian ini. Jasad beliau ditolak, padahal jenazah tersebut sudah mengikuti prosedur sehingga aman dan tidak akan menularkan virus tersebut. Di mana hati nurani kalian? Bagaimana jika hal serupa terjadi dengan kerabat atau bahkan saudara-saudara kalian? Memberikan jasa mereka dengan mempertaruhkan nyawa demi kesembuhan kalian, mempertaruhkan segalanya demi merawat kalian. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian menolak jasad teman sejawat kami dengan berbagai macam alasan yang memprovokasi keadaan. Merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perawat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh kami. Saya kecewa dan kami pun perawat Indonesia kecewa terhadap hal tersebut. Mohon kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ini suatu peristiwa yang tidak boleh terjadi kembali. Kepanikan dalam pandemi ini memang wajar, namun sebaiknya tidak berlebihan sehingga tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum. Iya, kalian memang tidak mau tertular, sama halnya seperti saya. Namun beliau juga lah korban, di mana perjuangan beliau lebih berat, bekerja ikhlas dan tulus dengan mengesampingkan perasaan keluarga di rumah. Namun pada kenyataannya, kalian tidak menghargai sedikit pun perjuangannya, sampai jasadnya pun kalian tolak. Ingat, tanah ini milik Tuhan, di mana kita tidak memiliki kekuasaan untuk menolak seorang pahlawan di buminya, di mana semuanya kita yang dulu kita gembar-gemborkan bahwa warga Indonesia adalah warga yang menjunjung gotong royong. Saat ini adalah cobaan terbesar bagi manusia. Mari kita buktikan pada dunia bahwa kita bisa bergotong royong menghadapi pandemi ini. Seharusnya masyarakat tersebut harus menerima jasad perawat itu dan berterima kasih kepada para tim medis lainnya, bukan dengan cara menolak jenazah, perawat, atau para tim medis yang sudah telah tiada. Yang dilakukan oleh teman-teman perawat di seluruh Indonesia maupun tim kesehatan, dokter, dan lain-lain, mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, dia telah mempertaruhkan waktunya, dan rela untuk mengabdikan dirinya untuk bantu masyarakat. Namun perawat Indonesia, seluruh yang ada di Indonesia, saya yakin apapun rintangan dan hadangannya, insya Allah mereka akan tetap mengabdi dan membantu untuk melayani siapapun tanpa memikirkan derajat, harta, ataupun jabatan. Mereka akan melayani setulus hati seperti sumpah profesi. Bahwasanya ketika tenaga medis, yaitu perawat, dokter, dan tim medis lainnya bekerja dengan sepenuh hati untuk menolong masyarakat yang terkena virus COVID-19 ini, tapi ketika perawat tersebut meninggal, seharusnya kita memberikan penghormatan terakhir terhadap jasa-jasa yang telah dia berikan, yang telah dia korbankan, bukan dengan berkata seperti itu. Perawat dan dokter itu dan tim medis lainnya itu adalah orang-orang yang benar-benar paling depan untuk melawan virus corona ini, dan mereka tuh juga yang paling beresiko terkena dampaknya.
Ingin apresiasi perawat lebih diperhatikan agar tidak terjadi kasus yang sama di lain waktu, terutama dalam menjalankan tugas. Tetap semangat mendukung perawat. Ketika nanti ada informasi-informasi yang akan di-share ke masyarakat itu seharusnya informasi-informasi yang memang sudah benar dan informasi-informasi yang memang sudah akurat sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan untuk warga masyarakat yang ada di luar sana saat ini mungkin yang tetap berada di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan semoga nggak ada lagi sih kasus-kasus kayak gini. Semoga bisa jadi pelajaran dan orang-orang lain bisa saling mengerti dan memanusiakan manusia sebagaimana semestinya. Dan semoga corona cepat berakhir agar dunia ini menjadi tenang. Terlepas dari itu semua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas segala respon terkait orang yang sudah melakukan penolakan, stigmatisasi, kriminalisasi yang menimpa almarhumah. Jadi jangan panik, yang kita butuhkan saat ini adalah saling mengingatkan dan bekerja sama. Marilah kita sama-sama meninggikan rasa saling tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati, bukan dengan mengedepankan ego dan emosi dari masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga tidak banyak lagi yang menjadi korban baik masyarakat maupun tenaga medis dan rekan-rekan kita sejawat di luar sana. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada rekan-rekan sejawat yang telah berjuang melawan COVID-19. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kekuatan, serta selalu dalam lindungan Allah. Kami merawat dengan hati dan ikhlas untuk Anda. Save Perawat Indonesia, jayalah profesiku.